Selanjutnya Pak Khalid, singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari penjelasan Perhutani tadi, kami melihat tentang tutupan lahan, bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi penutupan sekitar 2%. Kami fraksi Gerindra ingin mendengar penjelasan, karena 5 tahun cuma 2%, sedangkan sisanya sekitar 27% lagi. Kalau 5 tahun per 5 tahun 2%, berarti sekian puluh tahun baru selesai. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mempertanyakan sedikit menyangkut dengan pada kinerja historikal. Prognosa tahun 2022 dan KAP tahun 2023, Perum Perhutani terdapat penurunan arus kas operasional pada tahun 2024 dan penurunan arus kas investasi pada tahun 2022. Kami fraksi Gerindra ingin mendengar penjelasan sebab dan penyebabnya. Kemudian adanya konflik tenurial dan sengketa tanah yang menurut kami dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tetapi dalam laporan kinerja tadi kami melihat PT Perum Perhutani tidak menjadikannya itu sebagai indikator dari kinerja. Padahal dari data PT Perum Perhutani dinyatakan bahwa permasalahan tenurial di areal PT Perum Perhutani teridentifikasi seluas 107.334 hektar yang tersebar di 5.251 lokasi. Maka oleh karenanya fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan perihal ini dan bagaimana perkembangan penyelesaiannya. Mengingat permasalahan ini masih terjadi seperti di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kemudian fraksi Gerindra meminta kepada PTPN atau holding Perhutani, Inhutani untuk dapat menjelaskan roadmap pengembangan perusahaan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif, hingga peran masyarakat yang menjadi strategis baik secara tata kelola maupun tata niaga, seperti Nimo Highland yang kami datang. Sebenarnya kami kunker ke situ Pak, akibat penjelasan Perhutani terhadap kerjasama bagaimana meningkatkan pariwisata itu. Kami bangga berangkat sampai ke sana. Mungkin yang datang kita sekitar 15 orang, mungkin hampir 60 orang yang kecewa. Jadi, kadang-kadang indah di ruang ini tidak indah di lapangan. Jadi yang kita inginkan lebih bagus tidak indah di sini, tapi indah di lapangan. Yang pertama, tadi dari Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid. Ini sudah kami coba catat, dan secara garis besar ada beberapa juga yang sama. Pertama terkait dengan materi kami. Pertama, data ini memang kami ambil dari data yang dirilis secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak. Jadi datanya baru ada 2020. Dan kami sebenarnya secara internal sudah terus-menerus setiap tahun melakukan evaluasi potensi sebenarnya dari luasan lahan yang kami terus tanam setiap tahun, itu tingkat keberhasilan tanamnya seperti apa. Sehingga nanti kita akan konversi ke tentang lahan terbuka dan tertutupnya. Nah, Pak Khalid, lahan terbuka permanen di wilayah Perum Perhutani yang di dalamnya terdapat konflik tenurial, tadi mohon maaf Pak Ketua belum kami sampaikan, setiap tahun rata-rata kami mencatat itu hampir 100.000 hektar lahan hutan yang di dalamnya terjadi konflik. Nah, kita atau Perhutani tidak memiliki instrumen untuk menyelesaikan itu. Misalnya kalau terjadi pembangunan pemukiman di dalam hutan begitu, kami nggak punya tools untuk menyelesaikan itu. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak bisa menyelesaikan. Dan ide waktu itu untuk salah satu rencana pemerintah mengambil kembali lahan hutan ini adalah menyelesaikan konflik-konflik seperti ini.
Jadi ada 100.000 hektar, Pak. Nah, kami punya data, posisi terakhir sebenarnya sudah mulai berkurang, tapi ini in-out begitu, kita selesaikan di sini muncul di sana gitu. Kami mencatat posisi konflik per Oktober 2022 itu ada 69.481. Nah, ini begitu kita selesaikan di satu tempat muncul konflik di tempat lain. Nah, kami membuat stratifikasi juga terhadap konflik tenurial yang ada di kami. Strata yang paling mudah sampai strata yang paling sulit. Yang paling mudah mungkin kita selesaikan dengan perhutanan sosial, yang paling sulit ini yang instrumen-instrumen yang kami miliki tidak punya, karena kami nggak punya kebijakan publiknya, kami nggak bisa membuat keputusan. Ini yang harus diselesaikan di tingkat pemerintah. Kemudian juga ada tambahan tanah kosong atau lahan terbuka. Ini hasil penggarapan masyarakat, ini yang nambahnya Pak, jadi kami menanam tapi juga ada terjadi konflik sehingga selama 5 tahun terakhir 2016 sampai dengan 2020 itu hanya 2% tambahannya. Nah, nanti kami setelah terus akan sampaikan menurut versi Perhutani yang kita terus data setiap tahun sebenarnya berapa tutupan lahan yang menurut versi kami. Tapi nggak fair kalau kami yang menyampaikan, ini mesti ada pihak independen yang bisa mengakses itu. Nah, kemudian Pak Khalid, terkait dengan arus kas operasi, kami memang membuat data series ini Pak, mulai tahun 2010 sampai 2024. 2024 ini tercantum di dokumen kami namanya Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP. Nah, sementara tahun depan 2023 ini kami sudah mulai dokumennya itu namanya seperti RPKH kalau di kehutanan, tapi merupakan dokumen RKAP, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Nah, terus terang Pak Ketua, Ibu Bapak sekalian, ketika saya masuk di Perhutani, ini banyak beberapa kewajiban-kewajiban masa lalu yang belum diselesaikan oleh manajemen yang lama. Ini yang kami sudah selesaikan. Ada sharing, karena kami itu ketika menebang kayu harus membayar sharing ke LMDH. Ini juga masih tertunggak, hampir 97 miliar. Ada beberapa kewajiban dana pensiun belum diselesaikan. Ada kewajiban PBB, tertunggak cukup banyak. Nah, kami untuk yang ofisial misalnya pajak begitu, kami bersurat ke Menteri Keuangan, kami janji menyelesaikan, tapi kami minta tempo. Nah, tahun 2024 ini banyak yang jatuh tempo untuk kami selesaikan di sana. Ya, nanti detailnya kami akan coba sampaikan, mutasi-mutasinya, tapi kami akan upayakan arus kas operasi ini yang karena merupakan darahnya perusahaan untuk bisa kami manage untuk tidak terjadi penurunan, Pak Khalid. Sedikit saja. Pak Dirut, tadi kan kita paham bahwa ada keterbatasan kewenangan, kita maklum itu. Tapi konflik itu kan tidak bisa kita biarkan. Solusi atau tawaran apa yang pernah diajukan ke pemerintah sehingga itu tidak selesai. Jadi kalau kita lapor memang ini bermasalah, tapi kewenangan nggak di kita, mati bola di situ kan tidak menyelesaikan. Jadi mungkin di sini bisa disampaikan permasalahannya di mana, mungkin kami juga bisa mencoba membantu. Saya pikir itu. Terima kasih. Izin Pak Ketua untuk merespon, betul sekali Pak Khalid. Jadi ketika kriteria konfliknya bisa kita manage, yang tipe A dan tipe B, ini kami bisa selesaikan Pak. Nah yang C, ini yang diklaim tapi nggak ada bukti, dan yang D ini adalah diklaim dan punya bukti. Ini kami kebetulan Kementerian LHK juga sudah punya instrumen kebijakannya di Permen 7 Pak, 2021, nanti ada mekanisme pelepasan. Nah ini mungkin nanti kami kirimkan Pak ya, dari total tenurial kami per Oktober itu 69.000, itu posisi yang strata C yaitu yang mengklaim tapi nggak punya bukti, ada 76% atau 53.000, cukup luas ini, dan yang strata D ada 13% atau 9.000-an, ini yang diklaim masyarakat dan dia punya bukti kepemilikan. Dan ini tentunya kita minta untuk ada pelepasan, karena memang instrumennya ada di pemerintah Pak Khalid. Mungkin itu Pak Khalid.